会いに来ました。Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 796 sampai 798, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Zhang Yi tinggal di Pulau Negara Nantuo selama 2 jam dan menghabisi semua bandit yang ditemuinya. Selain orang-orang itu, dia juga menemukan beberapa wanita yang diculik. Seperti para wanita di kabin, mereka semua dirantai dan digunakan sebagai mainan bagi geng tersebut. Adapun para pria di kapal yang dijarah, mereka semua telah dibunuh dan dimakan. Dalam semangat kemanusiaan, Zhang Yi membakar semua jasad yang ditemukan agar mereka dapat beristirahat dengan tenang. Tetapi mengenai apa yang harus dilakukan terhadap wanita-wanita itu, Zhang Yi tidak dapat berbuat lebih banyak kecuali meninggalkan sedikit makanan. Mengingat kondisi mental mereka saat ini, bahkan jika mereka dibebaskan, mereka mungkin akan kesulitan bertahan hidup. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang bertekad. Pada saat ini, Zhu Yunkue sudah tiba di darat. Dia melaporkan kejadian tersebut kepada Zhu Zheng. Perintah Zhu Zheng adalah agar Zhang Yi bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan pelayaran. Selama tidak ada konflik dengan kekuatan besar, Zhu Yunkue tidak akan ikut campur. Namun, ketika berhadapan dengan masalah penculikan wanita, Zhu Yunkue bersikeras memberikan pendapatnya sendiri. Kita tidak bisa meninggalkan mereka di sini, kalau tidak kematian masih menunggu mereka. Zhu Yunkue menatap Zhang Yi dengan tatapan penuh tekad di matanya. Kita bisa membawa mereka ke kapal, lalu membawa mereka ke wilayah Jiangnan. Lagi pula, persediaanmu sudah cukup, jadi tidak masalah jika kau membawa beberapa orang lagi. Zhang Yi membelalakan matanya dan menatap Zhu Yunkue dengan tak percaya. Awalnya dia mengira bahwa yang disebut perawan Maria itu hanya ada di internet. Tetapi dia tidak menyangka bahwa wanita tertua di kota Blizzard juga seorang perawan Maria. Apa kau tahu berapa repotnya untuk kita untuk membawa wanita-wanita ini bersama kita? Zhang Yi bertanya balik sambil mengerutkan kening. Apakah kau tahu siapa mereka? Jika kita mengizinkan mereka bergabung, bagaimana jika misi kita bocor? Zhu Yunkue berkata kepadanya dengan serius. Tidak peduli apapun situasinya, nyawa manusia adalah yang terpenting. Aku tidak bisa membiarkan diriku menyerahkan begitu banyak nyawa. Mereka semua adalah manusia yang masih hidup. Dia melangkah maju dan menatap Zhang Yi. Kau harus tahu bahwa jika kau menyerah pada mereka, mereka semua akan mati. Zhang Yi menyadari sebuah fakta dari matanya. Wanita ini serius. Dia tiba-tiba teringat bahwa Zhu Yunkue telah belajar di luar negeri sepanjang hidupnya. Jadi pikirannya penuh dengan ide-ide barat. Zhang Yi mengakui, seandainya dirinya termasuk orang yang diculik itu, dirinya ingin sekali bertemu dengan wanita seperti Zhu Yunkue. Sayangnya, tidak. Lagi pula, dia bukanlah orang baik, dia hanyalah orang biasa yang egois. Menghadapi pertanyaan Zhu Yunkue, Zhang Yi mencibir dalam hatinya. Dia perlahan membuka mulutnya dan bertanya balik, Nona Zhu benar. Aku mengagumi keluhuran budi Anda. Tetapi aku ingin bertanya, ketika kau mengatakan itu, kemana perginya 15 juta penduduk kota Jinling? Mengapa jumlah orang yang tersisa kurang dari 2 juta orang, dan sejumlah besar orang lanjut usia yang tidak mampu bekerja terpaksa keluar dan harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup? Mata Zhang Yi penuh dengan ejekan. Di mana kamu, Nona Zhu yang baik hati, saat itu? Kata-kata Zhang Yi membuat Zhu Yunkue tersipu. Di kota Blizzard. Bagaimana dia bisa berkata begitu? Tapi itu karena alasan khusus. Kota Blizzard tidak memiliki kondisi yang cukup untuk menampung banyak orang. Sekarang sudah berbeda. Perbekalan yang kau miliki sudah cukup untuk membuat mereka bertahan hidup. Zhang Yi bertanya balik. Kenapa? Aku memang punya banyak perbekalan, tapi kalau aku benar-benar ingin berbagi,
aku akan membaginya dengan saudara sebangsaku, bukan dengan sekelompok orang asing di negeri asing. Nona Ju, singkirkan sentimentalitas murahanmu. Ini adalah akhir dunia. Zhang Yi memandangi sekelompok wanita yang terbungkus selimut kotor dan mendesah dalam hatinya. Dia memberikan cukup makan untuk mereka makan selama seminggu, lalu berbalik dan berjalan pergi. Ju Yunkue memandang sekelompok wanita yang berebut makanan dan menatap Zhang Yi tanpa daya. Tanpa persetujuan Zhang Yi, dia tidak bisa menyelamatkan orang-orang ini dan para pelaut tidak akan mendengarkannya. Dia berteriak pada Zhang Yi dengan marah. Tapi apa gunanya melakukan ini? Memberi mereka makanan untuk mendapatkan kenyamanan psikologis yang menyedihkan itu? Kau tahu mereka akan mati? Tahu. Kau hanya menipu dirimu sendiri. Mendengar ini, Zhang Yi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kau benar. Aku meninggalkan makanan untuk mereka hanya untuk menenangkan hati nuraniku. Sebenarnya, aku tidak peduli dengan mereka sama sekali karena aku tidak begitu baik hati untuk mengurus semua orang. Munafik? Zhang Yi tidak peduli dengan penilaian Ju Yunkue terhadapnya. Dia tidak menganggap dirinya orang hebat, mungkin dia sedikit jahat, sehingga dia tidak peduli dengan segala jenis penilaian. Dia menunjuk Ju Yunkue dan bertanya dengan nada sarkastis. Seorang pria sejati dinilai dari perbuatannya, bukan dari hatinya. Setidaknya aku telah menolong mereka. Nona Ju yang baik dan agung, apa yang telah kau lakukan? Kemudian, Ju Yunkue sangat marah hingga ia memberikan persediaan makanan untuk 3 hari. Zhang Yi benar-benar memalingkan mukanya dan memberitahu dapur bahwa mereka tidak perlu menyiapkan makanan untuknya dalam 3 hari ke depan. Jin Feng terus bergerak maju. Ju Yunkue marah pada Zhang Yi dan mengunci diri di kamar dan menolak keluar. Zhang Yi tidak peduli padanya. Dia tidak melakukan apapun dan dia tidak akan mati kelaparan bahkan jika dia kelaparan selama 3 hari. Sebaliknya, You Kr menasihati Zhang Yi. Bagaimanapun, dia adalah keponakan Ju Zheng. Jika kau memperlakukannya seperti ini, apakah kau tidak takut dia akan melaporkanmu kepada Ju Zheng? Zhang Yi berkata dengan nada tidak setuju, Ju Zheng tidak cukup bodoh untuk marah padaku karena hal semacam ini. Jika aku masih perlu melihat wajah orang-orang berkuasa itu di masa sekarang, bukankah akan sia-sia perjalananku ke ujung dunia? Dia tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah You Kr yang cantik dan lembut. Jangan khawatir, orang-orang di kota Blizzard lah yang membutuhkan aku sekarang, bukan aku yang membutuhkan mereka. Sekarang, alasan mengapa Ju Zheng mampu mempertahankan posisinya sebagai panglima tertinggi wilayah Jiangnan adalah karena Zhang Yi memutuskan untuk menyelamatkannya. Kalau tidak, dia pasti sudah dibunuh oleh Gao Changkong sejak lama. You Kr tersenyum dan berkata, menurutku lebih baik memberitahu Ju Zheng. Ada beberapa hal yang lebih baik dijelaskan. Bahkan jika dia tidak mengatakannya sekarang, jika dia masih ragu, itu mungkin akan menimbulkan masalah di masa mendatang. Zhang Yi memikirkannya, mendengarkan kata-kata You Kr, mengeluarkan komunikator dan menghubungi Ju Zhengjin. Jauh di lautan, sinyalnya sangat buruk. Untungnya, mereka mengambil seperangkat peralatan komunikasi dari kantor pusat saat mereka berangkat, dan ada stasiun pangkalan di Jinfeng. Mereka menggunakan stasiun pangkalan Warwick tercanggih di dunia, jadi tidak perlu khawatir dengan sinyal. Ju Zheng menerima laporan Zhang Yi dan berkata sambil tersenyum, maaf merepotkan MU. Keponakanku pada dasarnya bukanlah orang jahat. Dia hanya tidak berpengalaman dan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang kenyataan yang kejam. Aku meminta dia untuk pergi bersamamu karena aku ingin kau memberinya pelajaran. Jangan khawatir, lakukan saja apa yang kau mau. Dengan kata-kata Ju Zheng, sedikit kekhawatiran terakhir di hati Zhang Yi menghilang. Sekarang dia melakukan segala sesuatunya sesuai keinginan Ju tua. Kalau Ju Yunkue bertingkah seperti anak manja lagi, kapan saja dia bisa menampar pantatnya dengan telapak tangannya yang sebesar kipas daun lontar. Jika anak tidak patuh, mereka akan dipukul. Orang baik yang agung,
orang suci yang penyayang, Nona Ju Yun Kue, yang peduli terhadap dunia, memutuskan untuk memaafkan kesalahan Zhang Yi setelah menahan lapar seharian. Dia duduk di tempat tidur dengan memeluk lututnya, dan setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia mengirim pesan kepada Zhang Yi. Tidak perlu bagi kita untuk berdebat seperti anak kecil. Bagaimana kalau kita berdamai? Zhang Yi saat itu sedang makan burger keju daging sapi yang lezat. Dia menggigit burger panas mengepul itu dan mulutnya penuh cairan. Melihat ada pesan masuk, Zhang Yi mengangkat telepon, melihatnya sekilas, lalu melemparkannya kembali ke atas meja. Setelah beberapa waktu, pesan dari Ju Yun Kue datang lagi. Jika kau tidak mengatakan apapun, aku akan menganggap kau setuju. Aku agak lapar, bisakah kau memberiku sesuatu untuk dimakan? Zhang Yi tertawa dan hampir menyemburkan roti di mulutnya. Dia memandang teleponnya dengan bercanda dan mengirim pesan suara. Aku yang memberimu makanan, bukan kau yang memintanya. Ju Yun Kue melihat pesan Zhang Yi, matanya melebar, dia dengan marah melemparkan telepon ke tempat tidur, lalu berbaring di tempat tidur, memegangi perutnya. Yau Ke-er berkata kepada Zhang Yi, kau benar-benar tidak ingin memberinya makan? Jika dia kelaparan selama 3 hari, aku khawatir dia akan pingsan. Zhang Yi berkata dengan tenang, orang yang tidak pernah menahan lapar tidak tahu nilai makanan. Kau tidak tahan lapar sehari saja? Lalu mengapa dia tidak menghargai makanan di tanganku? Itu pelajaran pertamanya. Yau Ke-er tersenyum tak berdaya. Jika dia benar-benar tidak makan apapun, dia akan sakit perut. Biarkan saja dia menderita sedikit. Kita baru saja berangkat belum lama ini, jadi kita tidak akan menjadi musuh kan? Zhang Yi memikirkannya dan merasa apa yang dikatakan Yau Ke-er masuk akal. Tetapi hukuman yang diperlukan tidak bisa diabaikan. Dia mengeluarkan sekantong roti gandum dari subruang, lalu mengeluarkan sekantong dada ayam rebus. Benar, ini adalah paket penurunan berat badan standar. 2 jam kemudian, antarkan barang-barang ini padanya. Yau Ke-er tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Butuh keberanian besar untuk memakan benda-benda ini. Yau Ke-er mengirim makanan itu ke Ju Yun Kue. Pada awalnya Ju Yun Kue cukup gembira, mengira Zhang Yi enggan membiarkannya kelaparan. Namun saat kulihat yang datang roti gandum dan dada ayam rebus, wajahnya berubah pucat. Ciri khas dari makanan penurun berat badan adalah rasanya yang tidak enak. Terutama roti gandum utuh, yang akan membuat tenggorokanmu sakit bahkan jika kau memakannya dengan air. Zhang Yi ingin aku memakan ini. Ju Yun Kue bertanya dengan tidak percaya. Yau Ke-er tersenyum dan berkata, bukankah ini enak? Ini sehat untuk dimakan. Melihat wajah Ju Yun Kue yang penuh kemarahan dan keluhan, air mata di sudut matanya hampir rontok. Yau Ke-er berkata, Nona Ju, aku ingin mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Zhang Yi adalah orang yang berkarakter dan tidak pernah menuruti kemauan siapapun. Jadi, jika kau sudah akrab dengannya di masa depan, sebaiknya kau tidak terlalu menentang keinginannya. Ju Yun Kue menggigit bibirnya, hendak menangis. Walau begitu, dia tidak bisa menggertakku. Melihat dia hampir menangis, Yau Ke-er bergegas menghiburnya. Jangan terlalu sedih, masalah ini akan selesai dalam beberapa hari. Tapi jangan jatuhkan air matamu. Ketika Ju Yun Kue mendengar ini, dia langsung mengangkat kepalanya dan tertawa 2 kali. Jangan khawatir, Pearl kecil tidak akan terluka sama sekali. Yau Ke-er tertawa diam-diam di dalam hatinya dan berbalik. Setelah dia pergi, Ju Yun Kue menutup pintu, dan air mata berjatuhan dari sudut matanya. Sialan Zhang Yi, kau benar-benar menggertakku. Dia melihat makanan yang dibawa Yau Ke-er, dan menjadi marah dan memutuskan untuk tidak memakannya. 10 menit kemudian, Ju Yun Kue meringkuk di kaki tempat tidur, minum air mineral, makan roti gandum dengan susah payah, dan mengunyah dada ayam dalam gigitan besar. Rasanya sangat buruk, uek. Dia akhirnya menghabiskan makanannya.
Meskipun rasa roti dan dada ayam membuatnya, seorang wanita kaya, merasa sedikit mual, setidaknya dia tidak begitu lapar lagi. Dia keluar dari ruangan, ingin menghirup udara segar di luar dan melihat pemandangan lautan es. Ketika melewati ruang tunggu kru, tiba-tiba dia mencium bau minyak. Itulah bau ayam panggang. Ketika Lau Tian melihat Ju Yunkue lewat, dia segera datang sambil tersenyum dan berkata, "Halo, Nona Ju, apa yang Anda lakukan?" Ju Yunkue melirik ke dalam ruangan dengan tenang dan samar-samar melihat meja penuh makanan. Zhang Yi tidak pernah pelit terhadap orang-orang di sekitarnya. Terutama saat sedang menjalankan misi, ia memastikan bawahannya makan dengan baik agar mereka semakin termotivasi dalam bekerja. "Kalian punya makanan enak." Ju Yunkue berpura-pura berbicara dengan acuh tak acuh, tetapi memalingkan wajahnya dengan ringan karena dia takut Lau Tian akan menyadari keserakahannya. Tian tua tertawa dan berkata, "Tentu saja tidak. Tuan Zhang sangat baik kepada kami. Saat kami berada di kota Tianhai, kami hanya bisa makan makanan ini sebulan sekali. Sekarang kami punya ikan dan daging setiap hari. Enak sekali." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba teringat bahwa Ju Yunkue tidak punya apapun untuk dimakan akhir-akhir ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Nona Ju, Anda belum makan kan? Jika Anda tidak keberatan, ikutlah makan bersama kami." Ju Yunkue hampir mengangguk setuju. Tetapi dia tidak dapat melakukan hal itu, karena jika dia melakukannya, Zhang Yi pasti akan menertawakannya selama sisa hidupnya. "Haha, aku tidak membutuhkannya. Tuan Zhang telah mengirimiku makanan. Kau tidak berpikir dia benar-benar berani membuatku kelaparan kan?" Ju Yunkue berkata dengan keras kepala. Tian tua mengangguk. "Benar sekali, lagi pula, kau dikirim oleh kantor pusat. Bagaimana mungkin Tuan Zhang memperlakukanmu dengan tidak adil?" Ju Yunkue tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apa yang kau makan setiap hari?" Lau Tian tersenyum dan berkata, "Oh, hanya ayam panggang, daging panggang, ikan panggang, dan kentang tumbuk." Ju Yunkue menangis dalam hatinya. Sialan Zhang Yi. Makanan yang diberikannya kepada mereka lebih baik daripada makanan yang diberikannya padanya. "Oh, itu juga yang aku makan." Ju Yunkue dengan keras kepala memalingkan kepalanya dan pergi dengan cepat. Jin Feng terus berlayar di laut, dan sebelum mereka menyadarinya, 16 hari telah berlalu. Menurut rencana awal, dibutuhkan waktu 18 hari untuk mencapai tujuan, Pulau Yanliu. Baru setelah mereka benar-benar melaut, mereka mengetahui bahwa situasinya jauh lebih buruk daripada yang mereka bayangkan. Pertama-tama, untuk menghindari daerah laut dalam yang berbahaya di sepanjang jalan, mereka harus mengambil jalan memutar. Tapi karena itu mereka akan menghadapi kekuatan dari wilayah lain di sepanjang jalan. Akan ada kontak antara bajak laut dan bahkan angkatan laut beberapa negara. Selain itu, sering terjadi badai salju di laut yang semakin menghambat kecepatan kemajuan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Zhang Yi ia melakukan perjalanan laut yang panjang. Pada beberapa malam badai, angin bertiup kencang dan badai di luar menderu seperti monster, meniup kapal pemecah es ke atas dan ke bawah. Perasaan itu benar-benar menggetarkan jiwa. You Ke-er meringkuk dalam pelukannya, memeluk tubuhnya erat-erat dan tidak berani melepaskannya. Zhang Yi mengagumi kekuatan alam di hatinya, dan membelai punggungnya yang halus untuk menghiburnya. "Tidak apa-apa. Tidak akan ada bahaya. Semuanya akan baik-baik saja selama aku di sini." Jantung Zhang Yi juga berdetak kencang, tetapi ia mengira itu hanya reaksi naluriah saat pertama kali melaut. Faktanya, bahkan jika mereka menghadapi bahaya, dengan kemampuannya dia akan mampu membawa You Ke-er dan yang lainnya bertahan hidup. Setelah badai salju, mereka melanjutkan perjalanan. Pagi itu, matahari bersinar melalui awan menuju laut. Sinar matahari yang putih tampak dingin dan tidak membawa banyak kehangatan. Meskipun saat itu pertengahan Juli dan mereka telah tiba di perairan tropis, suhunya masih sangat rendah, lebih dari 20 derajat di bawah nol.
Tetapi suhu ini bagaikan surga jika dibandingkan dengan suhu di utara. Setidaknya, tingkat kelangsungan hidup manusia di lingkungan ini sangat meningkat. Setelah semalam dilanda badai salju, Zhang Yi dan kawan-kawan tak kuasa menahan diri untuk datang ke dek kapal, memandangi lautan es yang berangsur-angsur tenang, sambil merasa amat tersentuh. Namun pada saat itu, terdengar suara peluit, bip, dari telinganya. Di ujung lautan tak berujung, sebuah titik hitam perlahan mendekat. Tian Tua bergegas mendekat dan berkata kepada Zhang Yi, "Ada kapal perang datang, itu Angkatan Laut Marley." Zhang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bukankah ini laut lepas?" Lao Tian tersenyum pahit dan berkata, "Kau juga harus tahu bahwa laut sekarang hampir sama dengan daratan. Banyak aturan lama yang sudah tidak berlaku lagi. Karena kekurangan pasokan, banyak negara kecil telah menjadi negara bajak laut. Di beberapa negara, Angkatan Laut juga bekerja paruh waktu sebagai bajak laut. Kecuali negara besar seperti negara Huasu atau Kolombia, masih banyak negara lain yang mengalami hal serupa." Zhang Yi menyipitkan matanya perlahan. Marley juga merupakan negara besar di wilayah lautan. Zhang Yi tidak dapat mengambil tindakan langsung sampai pihak lain menyatakan permusuhan. Apa yang akan mereka lakukan? Zhang Yi bertanya. "Lao Tian, mereka ingin naik ke kapal untuk diperiksa. Tuan Zhang, apa yang harus kita lakukan?" Jantung Tian Tua juga berdebar kencang. Kapal perang Marleyan bukan barang main-main, mereka dilengkapi dengan senjata canggih. Meskipun Jin Feng memiliki lapis baja tebal, ia tidak dapat menahan artileri dan torpedo kapal perang. Zhang Yi menyipitkan matanya dan memikirkan tindakan balasan. Zhu Yunkue berkata, "Kita dapat berkomunikasi dengan mereka. Jika mereka tahu bahwa kita adalah kapal dari negara Huasu, mereka tidak akan berani mempersulit kita." Zhang Yi meliriknya dan berkata, "Jika kita menyebut nama wilayah Jiangnan dan mengatakan bahwa kita adalah ekspatriat dari kota Blizzard, mereka mungkin akan sedikit malu. Apakah kau yakin ingin mengungkapkan identitas kita?" Zhu Yunkue tidak tahu harus berkata apa saat itu. Mereka sedang menjalankan misi rahasia dan mereka tidak boleh mengungkapkan identitas mereka. Bahkan jika itu kapal sipil, mungkin, suara Zhu Yunkue semakin mengecil. Dia telah menyaksikan banyak perkelahian dan pembunuhan di sepanjang jalan, dan mentalitasnya perlahan berubah. Pada kiamat, kehidupan manusia lebih murah daripada rumput. Kalau saja mereka benar-benar kapal sipil, tak akan ada yang peduli meski sesuatu terjadi pada mereka. Lao Tian bertanya, "Jadi apa maksudmu?" Zhang Yi berdiri dari pagar dan berkata dengan tenang, "Biarkan mereka datang, kita akan bertindak sebagaimana mestinya. Itu tergantung pada apa yang pihak lain rencanakan untuk dilakukan." Zhang Yi tidak menimbulkan masalah, tetapi dia juga tidak takut masalah. Kekuatan adalah aset terbesarnya. Setelah menerima instruksi dari Zhang Yi, Lao Tian segera meminta stafnya untuk menanggapi informasi pihak lain tentang menaiki kapal untuk diperiksa. You Ke berdiri di samping Zhang Yi, tangan kecilnya dipegang oleh tangan besarnya, dan kegugupan di hatinya lenyap sekaligus. Dia mendongak ke arah Zhang Yi yang acuh tak acuh, senyum mantap muncul di sudut mulutnya. Zhu Yunkue sebenarnya sangat gugup dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu dalam hidupnya. Kalau dia tidak bisa mengungkapkan jati dirinya, maka dia hanyalah orang biasa. Itu adalah pertama kalinya aku menjadi warga negara dan diperiksa oleh angkatan laut asing di laut. Tidak mungkin untuk tidak merasa gugup. Dia juga ingin dekat dengan Zhang Yi untuk mendapatkan rasa aman. Namun cara Zhang Yi dan You Ke bertindak membuatnya merasa sangat berlebihan. Tidak lama kemudian, sebuah kapal perang abu-abu datang di sebelah Jin Feng. Kapal perang ini tidak besar, sedikit lebih besar dari Jin Feng, dan dipenuhi oleh prajurit yang berpakaian seragam tempur putih dan memegang senjata di tangan mereka. Tatapan mata Zhang Yi tak pernah lepas dari mereka. Begitu mereka membuat gerakan abnormal, Zhang Yi akan segera membuka subruang menahan serangan lawan.
Di kapal perang Marleyan, seorang pria yang tampak seperti perwira berdiri. Seragam tempur yang dikenakannya jelas berbeda dengan prajurit biasa dan mudah dibedakan. Dia melambaikan tangan ke sini, lalu kedua perahu itu perlahan mendekat. Para prajurit membentangkan papan-papan kayu, lalu berbaris di sepanjang papan-papan itu dan tiba di geladak Jin Feng. Zhu Yunkue menjelaskan kepada mereka, "Kami dari negara Huasu. Ini hanyalah kapal sipil biasa. Kami sama sekali tidak membawa barang terlarang." Angkatan Laut Marli mengabaikan kata-katanya. Sebaliknya, seorang prajurit berjalan mendekat, mendorong Zhu Yunkue ke tanah, dan mengarahkan laras senapan di tangannya langsung ke kepalanya. "Aku belum menyuruhmu bicara dan kau malah bicara. Sekarang, diamlah dan tutup mulutmu." Moncong hitam pistol itu diarahkan ke kepala Zhu Yunkue, dia bahkan bisa melihat spiral dingin di dalamnya. Dia tidak pernah ditodongkan pistol ke kepalanya seumur hidupnya. Wanita muda itu begitu ketakutan hingga dia duduk di tanah dengan bodoh, tidak berani bergerak. Zhang Yi menyaksikan adegan ini dalam diam, tetapi tidak berniat mengambil tindakan apapun. Dia hanya memperhatikan jari-jari prajurit itu dengan matanya. Dia menarik pistolnya hanya untuk menakut-nakuti Zhu Yunkue, dan jarinya tidak berada di pelatuk. "Sekarang, berdirilah diam dengan tangan di belakang punggung dan terima pemeriksaan kami." Prajurit itu menggoyangkan pistol di tangannya dan berteriak. Prajurit lain sudah bergegas masuk ke kabin dan mulai menggeledahnya. Zhang Yi tetap tenang. Tidak banyak perlengkapan di kapal. Zhang Yi telah mengantisipasi terjadinya situasi ini, jadi dia hanya menyimpan sedikit perbekalan di kabin, cukup untuk seminggu. Zhu Yunkue ketakutan dan menjadi pucat. Dia memandang Zhang Yi untuk meminta bantuan, namun melihat Zhang Yi berwajah tenang. Tampaknya Zhang Yi tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Air mata kecil dari sudut mata Zhu Yunkue jatuh dengan bunyi tes. Zhang Yi sama sekali tidak menyukainya. Dia hanya bisa berdiri dengan patuh dan kemudian berdiri di samping You Kr. Seorang tentara memegang senjata dan meminta mereka menyerahkan senjata mereka. Zhang Yi diam-diam mengedipkan mata pada mereka, dan semua orang meletakkan senjata mereka ke tanah. Berkat kerja sama mereka, Angkatan Laut Marli tidak lagi melakukan tindakan kasar. Pria yang berpenampilan seperti perwira itu melirik Zhang Yi dan yang lainnya dan bertanya, "Siapa kaptennya?" Zhang Yi menjawab, "Tuan, aku kapten kapal ini." Nama petugas Marli adalah Obengius. Dia menatap wajah Zhang Yi dan bertanya dengan dingin, "Orang Huasu, mengapa kalian datang ke lautan yang jaraknya ribuan mil? Katakan padaku, apa tujuan kalian?" Zhang Yi menelan ludahnya, dan takut dia akan gagap saat berbicara. Aku menerima sinyal bahaya dari adikku. Dia terjebak di sebuah pulau. Aku di sini untuk menyelamatkannya." "Menyelamatkan orang? Sungguh saudara yang mengharukan." Obengius mencibir dan berkata, tampaknya tidak sepenuhnya percaya apa yang dikatakan Zhang Yi. Ada suara-suara konstan di dalam kabin. Para prajurit bersikap kasar terutama saat mereka menjarah. "Aku tidak ingin melepaskan apapun." Zhang Yi tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Tuan, kami tidak punya banyak persediaan di kapal. Bisakah Anda meninggalkan sedikit makanan untuk kami?" Tepat setelah Zhang Yi mengatakan itu. Bab 796-798, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah berat. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.